Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang game engine. Merupakan tugas dari software. Tugas kedua, pengantar teknologi game. Perkenalkan, nama saya Yonanda. Kita langsung aja ke definisi arsitektur game engine. Rancangan atau blueprint dari sebuah game, sedangkan arsitektur mesin game adalah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk menciptakan dan mengembangkan video game. Dapat dikatakan bahwa arsitektur mesin game itu adalah rancangan dari sistem perangkat lunak dari game itu sendiri. Sejarah game engine. Sebelum adanya game engine, permainan yang biasanya ditulis sebagai entitas tunggal atau game untuk Atari 2600. Game engine modern adalah salah satu aplikasi yang paling kompleks yang ditulis, sering menampilkan puluhan sistem berinteraksi untuk mematikan pengalaman pengguna yang terkendali. Evolusi terus mesin permainan telah menciptakan sebuah pemisah yang kuat antara rendering, scripting, kreasi, dan desain level. Beberapa elemen yang terdapat dalam game engine yaitu tools atau data. Pada pengembangan game paling tidak dibutuhkan beberapa tools seperti 3D model editor, level editor, dan grafik program. Bahkan jika diperlukan, seringkali kita mengembangkan game engine tersebut dengan menambahkan beberapa kode dan fitur yang diperlukan. Sistem bagian dari game engine yang berfungsi untuk melakukan komunikasi dengan hardware yang berada di dalam mesin. Sistem adalah bagian yang membutuhkan perubahan yang cukup banyak apabila dilakukan implementasi pada platform yang berbeda. Di dalam sistem sendiri terdapat beberapa subsistem seperti grafik, input, sound, timers, dan konfigurasi. Sistem bertanggung jawab untuk melakukan inisialisasi, update, dan mematikan subsistem yang terdapat di dalamnya. Support merupakan bagian yang sering digunakan pada sistem di dalam game engine. Berisi rumus-rumus matematika yang biasa digunakan. Vektor, metric, memori, file reader. Dasar dari game engine dan hampir digunakan dalam semua project game engine. Konsol dapat merubah setting game dengan setting game engine di dalam game tanpa perlu melakukan restart pada game tersebut. Konsol biasanya digunakan dalam proses debugging, seperti misalnya apabila game engine tersebut mengalami error, maka kita hanya mengoutputnya error message tersebut ke dalam konsol tanpa harus melakukan restart. Rendering atau engine core terdiri dari beberapa sub, yaitu visibility, collision, detection dan response, kamera, static geometry, dynamic geometry, particle system, billboarding, message, keyboard, lighting, fogging, vertex, shading, dan output. Game interface merupakan layer antara game engine dan game itu sendiri, berfungsi sebagai kontrol yang bertujuan untuk memberikan interface. Apabila di dalam game engine tersebut terdapat fungsi yang bersifat dinamis sehingga memudahkan untuk mengembangkan game tersebut. The game merupakan inti dari penggunaan game sendiri, sehingga ini tergantung bagaimana pengguna dalam mengembangkannya. Tipe-tipe game engine. Game engine
Ada beberapa macam dan tujuan. Ada tipe game engine, terdapat 3 tipe. Yang pertama, roll your own game engine. Banyak perusahaan game kecil seperti publish indie biasanya menggunakan engine-nya sendiri. Mereka menggunakan API seperti XNA, DirectX, atau OpenGL untuk membuat game engine mereka sendiri. Di sisi lain, mereka kadang menggunakan library komersil atau yang biasa disebut open source. Terkadang mereka juga membuat semuanya mulai dari nol. Biasanya game engine tipe ini lebih disukai karena selain kemungkinan besar diberikan secara gratis, juga memperbolehkan mereka para developer lebih fleksibel dalam mengintegrasi komponen yang diinginkan untuk dibentuk sebagai game engine mereka sendiri. Kelemahannya, banyak game engine yang dibuat dengan cara semacam ini malah menyerang para developer. Kenapa? Karena membutuhkan tahun bertahun untuk menyebar game itu sendiri. 2. Point and click engine. Engine yang sangat dibatasi tapi dibuat dengan sangat user friendly. Anda bahkan bisa memulai game sendiri menggunakan engine seperti Game Maker, Turkus Game, Boulder, dan Unity 3D. Dengan sedikit memanfaatkan coding, kamu sudah bisa merilis game point and click yang kamu banget lah. Kekurangannya terletak pada terbatasnya jenis interaksi yang bisa dilakukan dan biasanya hal ini mencakup semuanya, mulai dari grafis hingga tata suara. Tapi bukan berarti game engine jenis ini tidak digunakan atau tidak berguna. Bagi developer cerdas dan memiliki kreatif tinggi, game engine seperti ini bisa dirubah menjadi sebuah game yang menyenangkan seperti Flow. Game engine ini memang dituju bagi developer yang ingin meningkatkan waktu pemrograman dan merilis game-game mereka secepatnya. 3. Mostly ready game engine. Biasanya digunakan untuk developer atau programmer. Contohnya GUI, PC, library model, tekstur, dan lainnya. Banyak dari mereka yang sudah benar-benar matang sehingga dapat langsung digunakan untuk scripting sejak hari pertama. Game engine semacam ini memiliki beberapa batasan, terutama jika dibandingkan dengan game engine sebelumnya yang benar-benar terbuka lebih lebar. Hal ini dituju agar tidak terjadi banyak error yang mungkin terjadi setelah sebuah game yang menggunakan engine dirilis dan masih kemungkinan game engine tersebut untuk mengoptimalkan kinerja gamenya sendiri. Berdasarkan jenis platform atau alat yang digunakan. 1. Arcade game. Apa sih arcade game itu? Arcade game itu sering disebut dengan dingdong di Indonesia. Biasanya berada di daerah tempat khusus dan memiliki box atau mesin yang memang khusus didesain untuk jenis video game tertentu dan tidak jarang bahkan memiliki fitur yang membuat permainan lebih merasa masuk dan menikmati seperti pistol, kursi khusus, sensor gerak, sensor injak, dan setir mobil. PC game yaitu video game yang dimainkan menggunakan personal komputer. 3. Konsol game yaitu video game yang dimainkan menggunakan konsol tertentu seperti PS3, PS2, Xbox 360 dan Nintendo. 4. Handheld game yaitu dimainkan di konsol khusus video game yang dapat dimainkan di mana saja, contohnya Nintendo DS dan Sony PSP. Mobil
game. Mobile game itu biasa dimainkan di mobile handphone atau PDA. Berdasarkan generasi permainan game, terdapat satu itu aksi atau shooting. Apa sih yang aksi atau syuting itu? Tembak-tembakan atau ajar-ajaran. Biasanya juga tusuk-tusukan, tergantung cerita dari tokoh di dalamnya. Koordinasi mata tangan, juga timing, inti dari gimmick jenis ini adalah tembak-tembakan, yaitu dia menembak biar musuhnya itu mati. Contohnya itu CS, Call of Duty. Fighting atau petarung. Ada yang mengelompokkan video game fighting di bagian aksi, namun penulis berpendapat berbeda. Jenis ini memang memerlukan kecepatan refleks dan koordinat mata tangan. Tetapi inti dari game ini adalah penguasaan jurus, hafal caranya, dan lancar mengeksekusi. Biasanya itu game tinju atau berantem. Aksi atau petualangan. Ini biasanya kita main itu kayak The Sims, atau bisa juga kita ada suatu misinya itu sendiri. Kalau petualangan biasanya itu kita bedanya dengan game engine aksi petualangan, refleks dan kelihatan pemain dalam bergerak, berlari, melompat hingga memecut atau menembak tidak diperlukan di sini. Video game murni petualangan lebih menekankan pada cerita dan kemampuan berpikir pemain dalam menganalisa tempat secara visual, membacakan teka-teki maupun menyimpulkan rangkaian peristiwa dan percakapan karakter hingga menggunakan benda-benda tepat pada yang tepat. Biasanya itu game ini seperti yang ada di Facebook yang menebak apakah pembunuhnya itu siapakah pembunuhnya itu. Simulasi adalah konstruksi dan video game jenis ini seringkali mengabarkan dunia di dalamnya sedekat mungkin dengan dunia nyata dan memperlihatkan dengan detail beberapa faktor dari mencari jodoh dan pekerjaan, membangun rumah, gedung hingga hotel, mengatur pajak dan dana kota hingga kebutuhan memecat dan menambahkan karyawan. Biasanya itu digunakan The Sims juga. Contoh dari game engine Vision 3D merupakan game engine 3D yang dibangun dengan menggunakan Visual Basic 6 atau C++ dengan menggunakan Microsoft DirectX API mulai versi 6.5. Engine ini menggunakan DirectX 9 dan Sanding Support serta ditulis ulang menggunakan C++. Sampai perkembangan terbaru belum ada rencana atau wacana untuk mengembangkannya untuk mendukung DirectX 9 serta Microsoft XNA. Ogre. Apa sih Ogre itu? Object Oriented Graphic Rendering Engine. Merupakan engine yang mendukung 3D grafik. Merupakan game yang fleksibel dalam melakukan 3D rendering. Ditulis dalam bahasa C++ sehingga memudahkan pengembang untuk membangun game yang mendukung 3D grafik. Interaksi fisik dalam teknologi game. Interaksi fisik dalam teknologi game merupakan perangkat gerak yang melibatkan aktivitas fisik sehingga permainan game dapat sekaligus melatih otot dan gerak selayaknya berolahraga. Seperti halnya yang disediakan oleh konsol Nintendo, PS3 Movie, Xbox Kinect. Game-game yang melibatkan aktivitas fisik
haruskan untuk menggerakkan tangan dan anggota tubuhnya sendiri. Terdapat beberapa elemen user interface, yaitu tone, desain antarmuka yang diberikan sebagian tambahan di luar dunia game itu sendiri, hanya terlihat dan terdengar ke pemain di dunia nyata. Contoh elemen ada kursus, mouse, minimap, skill, dan lainnya. Diagetik, desain antarmuka yang termasuk dalam permainan game, yaitu dapat dilihat dan didengar oleh karakter dalam permainan yang dimasukkan pada antarmuka. Diagetik ini segala sesuatu yang terlihat terkecuali elemen-elemen non-diegetik seperti OHD, kursor, mouse, informasi, dan komputer lainnya. Contohnya itu dead space atau full diegetic. Spesial, elemen user interface yang disajikan dalam beberapa ruang 3D dan tanpa suatu entitas dari dunia permainan yang sebenarnya dietik dan atau non-dietik. Meta, gambaran yang bisa muncul dalam dunia game namun tidak selalu divisualkan ke pemain. Visibility adalah tampilan grafik dari scan game pada komputer, yaitu sebuah game terlihat oleh user agar menarik dan berkualitas sehingga user dapat menikmati game tersebut. Desain user interface. Apa sih desain user interface itu? Itu adalah UI lainnya karena melibatkan unsur tambahan fisik. Fisik melibatkan avatar dari pengguna yang sebenarnya atau player. Fiksi ini dapat langsung dihubungkan ke UI sebagai terkait atau tidak sama sekali. Game historis tidak memiliki hubungan nyata untuk narasi game. Kemungkinan besar karena game semasa dulu jarang memiliki unsur-unsur cerita yang kuat. User interface, tampilan antarmuka si pengguna, didefinisikan adalah penghubung atau mediator antara komputer dan manusia atau user itu sendiri, sehingga hubungan antara perangkat komputer dengan user itu bisa terjalin sangat kuat sehingga kita bisa mengoperasikan suatu perangkat komputer menjadi lebih mudah. Efek fisik positif pada game. 1. Melatih ketangkasan. Terdapat game menggabungkan unsur ketangkasan, konsentrasi, dan kejelian. Membina hubungan sosial dan interaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi saat ini, memungkinkan pemain game dapat melakukan interaksi jarak jauh pada orang lain di seluruh dunia melalui online yang sudah tersedia secara built-in. Mendorong pola hidup sehat. Game yang melibatkan simulasi olahraga selayaknya olahraga outdoor. Dengan memainkan game tersebut akan membuat orang menjadi berkeringat, meningkatkan kemampuan belajar. Para pemain game dituntut untuk dapat mengambil keputusan dan kendali untuk dirinya sendiri. Pemain harus memasukkan perintah, kombinasi, kesabaran, serta keputusan yang cepat untuk menghadapi situasi pada level puzzle game. Dalam hal ini akan membantu banyak aspek dalam kemampuan berpikir dan membuat keputusan dalam kehidupan nyata. Mengajarkan sportivitas dan kerjasama. Peraturan dan ketentuan yang diterapkan dalam game-game online dituntut serta mengajarkan hal tentang kerjasama antar kelompok, mengalihkan rasa sakit fisik maupun mental, melampiaskan kesedihan dan sakit hati dengan bermain game. Efek fisik negatif pada game.
konten kekerasan. Biasanya itu dari video game meningkatkan respon agresif. Terdapat sejumlah berita mengenai game dengan konten senonoh dengan tindakan kekerasan serta dimainkan oleh pemain yang tidak sesuai dengan usia, dan hal ini justru berbahaya secara mental. Bila seseorang anak bermain game, wajib bagi orang tua untuk mengontrol dan memperhatikan game seperti apa yang dimainkan oleh anak, dan orang tua perlu memperhatikan game yang dibeli oleh anak. Bisa jadi game yang dibeli mengandung sejumlah konten yang tidak sesuai dengan usianya. Kecanduan. Biasanya bermain game itu sering kita kecanduan karena kecanduan merupakan dampak negatif paling sering dialami oleh gamers. Tetapi efek kecanduan ini bisa sembuh ketika seorang gamer tersibukkan dengan urusan selain bermain game, seperti kita tugas kuliah. Gangguan kesehatan. Biasanya orang yang suka dengan game itu tidurnya kurang dan lupa dengan semua hal seperti makan maupun apapun. Terima kasih yang sudah menyaksikannya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.